Udah kelihatan? Udah. Belumnya ada yang bingungin nggak? Hmm, nggak ada sih, Kak. Ya, sama kayak yang waktu kakak eh, nyoba-nyoba itu kan ngasih Caca ajarin tuh Hmm. mirip kayak gitu. Cuman, apa ya, bedanya kayak lebih agak variasi dikit aja. Oh, Tapi enggak sih sejauh ini sama sama aja. ya. Mm. Oke. Hmm. Soalnya tuh Pak Saifuddin memiliki sebuah warung Madura. Dia memiliki beberapa karyawan untuk membantunya mengurus warung. Karena warungnya mulai berkembang, maka dia pengen basis-basis data untuk dikelola. Karyawannya punya ID, nama, email, alamat, jenis kelamin, sama shift. Shiftnya itu dibagi menjadi dua, yakni shift malam dan shift pagi. Karena buka 24 jam. Bantulah Pak Saifuddin. Sini kamu bikin dua entitas. Pertama entitas karyawan, yang primary key-nya berarti ID karyawan ya. Dia wajib diisi. Terus nama karyawan, alamat, jenis kelamin, email. Terus ada shift juga. Shift itu ID, ada ID shift karyawan sama jenis shiftnya. Nah, relasinya ini kamu bikin many to many ya. Mm-mm. Tapi Iya. dia minimalnya nol. Gimana? Gimana nih? Maksudnya gimana? Eh, Yang relation ini. wait. Gak tahu ya pas Caca klik itu bikin yang kok main itu main sih? Kan satu, kan kalau shift kan Caca maunya bikinnya tuh satu atau lebih, nggak nol. Karyawan bisa memiliki satu shift, minimal satu, maksimal banyak ya. Mm-mm. Tapi nggak, yang Jadi lainnya tuh kan Caca mikir gini, apa yang Caca tuh nyoba yang lain-lain itu takutnya tuh salah gitu loh Kak. Jadinya ya udah, Caca bikinnya many to many aja gitu. hmm. Tapi di sini dia titik-titik titik gini, berarti karyawan ini minimal bisa nol shift. Harus punya dua shift, mestinya pagi sama Minimalnya berapa? dua. Minimal dua. Minimal satu. Minimal satu. Berarti minimalnya bukan nol ya. Berarti ini, Iya. berarti ini harusnya nggak titik-titik, tapi dia harusnya, nah harusnya gini, full. Berarti ini minimal satu, maksimal banyak. Yang full itu yang mana sih? Kok aja nggak ini ya? Apa? Yang full itu yang mana gambarnya sih? Ini kan tadi kan kamu pencet opsional, ini opsional. Kalau opsional berarti kan kelihatan titik-titik gini, putus-putus. Kalau Hmm. putus-putus berarti artinya minimalnya itu nol. Karyawan ini minimal punya nol shift dan punya maksimal banyak karyawan. Hmm. Kalau yang Iya. nggak kamu pencet opsionalnya kayak gini, berarti ini kan full, nggak titik-titik. Maksudnya garisnya garis penuh. Berarti si karyawan dia minimal satu, maksimal banyak. Gimana? Lah, Aman? bentar. Berarti pakai yang mana, Kak? Misalnya panahnya itu yang kan ada banyak, satu, dua, tiga. Hmm? Itu pakai yang mana? Apanya gimana? Ntar aku hapus dulu ya, Nggak paham. Kok bisa kayak gitu tadi? Aku hapus relasinya dulu ya. Ya. Nah, gini. Karyawan sama shift, kita cari tahu relasinya. Karyawan ini dia bisa punya minimal berapa shift? Minimal satu apa nol? Hmm, Satu. Satu. Karena kan masuk karyawan tapi nggak punya shift. Jadi kan minimal karyawan itu dia bisa satu shift. Misal shift pagi atau shift malam doang. Tapi bisa juga lebih dari satu nggak? Misal dia shift pagi juga shift malam. Bisa. Bisa ya. Berarti kalau bisa berarti minimalnya satu,
maksimalnya N, ya kan? Minimal Hmm. satu, maksimal N. Terus kalau shift ke karyawan, shift itu bisa dimiliki minimal berapa karyawan? Maksudnya bisa diambil minimal berapa karyawan? Paham nggak? Banyak karyawan Minimalnya dari satu sampai minimal satu ya, sampai ya maksimal. sampai dua. Tapi kalau karyawannya banyak, Nah, shift itu bisa diambil minimal satu, maksimal berapa karyawan? maksimal Misal eh, pagi hari, 10. di pagi hari. Nah, shift pagi itu yang bisa ngambil tuh minimal kan satu, maksimal berapa karyawan yang boleh masuk shift pagi? Paham nggak? Atau bingung? Yang boleh masuk si pagi maksudnya? Kan shift shift tuh tahu shift kan? Shift kan kayak Iya, jam kerja tahu. gitu kan. Pagi Hmm. sama misal pagi sama malam itu. Nah, pagi berarti hubungannya sama karyawan. Shift itu bisa diambil oleh minimal berapa karyawan, maksimal berapa karyawan. Kayaknya karyawan, kalau yang Caca pahami gini, karyawan tuh boleh ngambil shiftnya itu, kalau misalnya dia ada pagi sama malam, berarti kan ada dua pilihan, dua opsi. Nah, tapi kalau misalnya dia milihnya dua-duanya boleh, atau milih salah satu boleh. Nah, Jadi itu nggak karyawan ke mesti shift. kayak satu karyawan milih milih satu tuh nggak mesti, yang pilih dua juga nggak mesti. Jadi ya terserah si karyawannya itu juga. Pokoknya harus pilih gitu. Nah, itu Harus. karyawan ke shift. Kalau shift ke Nah, karyawan, kalau shift ke karyawan, shift itu kan apa deh namanya, ada pagi sama malam. Berarti kan cuman ada dua opsi doang yang bisa karyawan itu pilih. Tahu? maksudnya tiap shift itu bisa diambil berapa karyawan, minimal berapa karyawan, maksimal berapa karyawan. Karyawannya emang berapa? Karyawannya kan di sini ada banyak karyawan, dia punya beberapa karyawan. Ya berarti banyak. Berarti minimal berapa karyawan? Minimal satu atau lebih. Minimal satu, maksimal Maksimal banyak. banyak. Jadi misal ada shift pagi, nah itu kan bisa cuma satu doang yang jaga atau bisa beberapa orang yang jaga kan. Hmm. Berarti hubungannya karyawan ke shift itu 1, N, artinya minimal satu maksimal banyak. Kalau shift ke karyawan juga 1, N, berarti minimal satu maksimal banyak. Jadi kita lihat relasinya, berarti sama-sama banyak, berarti many to many. Begini, set. Terus karena dia nggak opsional, berarti kan harus harus minimal satu kan, berarti kita hilangin opsionalnya, source opsional kita hilangin. Ya iya Caca lupa ya Oke, itu. udah ini. Jadi ini cara bacanya. Yang garis lurus ini kan dia penuh nggak putus-putus, berarti minimal satu kedua-duanya. Terus yang cakar gini, berarti ini maksimalnya berarti banyak. Nah, entitasnya emang cuma ini doang kah? Atau ada lagi kira-kira? Sebenarnya ada banyak lagi. Cuman Caca nyebutinnya cuma dua. Apa? Karyawan sama Y- shift. Yang lainnya Kan apa? kayak yang lainnya itu mungkin kalau misalnya berhubungan sama konsumen, kayak ada barangnya juga. Barang. Terus ada apa lagi? Kira-kira buat sebuah warung. Nah ini kakaknya kan suruhnya Hmm? itu eh cuman karyawannya doang kan ya? Mana aku minta karyawan doang. Ya, itu setiap karyawan memiliki ID, nama, Iya, email. keterangannya kan setiap karyawan punya ID, tapi kemungkinan berarti yang diwajibin tuh ini, berarti maksudnya tuh yang wajib kamu masukin tuh ini, maksudnya yang harus plek ketiplek tuh cuma karyawan doang. Terus misal ada entitas barang itu bebas kamu isi apa aja kayak gitu. Tapi tetap nggak cuma dua doang harusnya. Jadi Oh, kan di dalam ekosistem warung tuh ada barang, terus ada pembeli juga. Nah, yang kan walaupun di sini ya ditulisin tuh cuma karyawan, tapi yang maksudnya itu cuma karyawan yang
wajibin atributnya tuh ini. Sedangkan yang lain itu atributnya bebas, terserah. Tapi tetap harus dimasukkan. Gitu. Hmm. Jadi misal lain kali dapat soal kayak gini, walaupun keterangannya cuma karyawan doang yang ada ininya, tapi tetap kita sesuaiin sama ekosistem dari kegiatannya gitu. Ini ada transaksi kayak gini. Nanti ada karyawan, shift, barang, ada pembeli, ada transaksi, terus mungkin ada detail transaksi juga, jadi kayak kemarin. Terus ini berarti paham ya, jadi nggak cuma dua doang ya, berarti ada beberapa entitas harusnya. Hmm. Terus di karyawan, di PDM-nya ada ID di integer, terus ada varchar, ya nggak kelihatan tulisannya. Ya, ada varchar 30 karakter, ada alamat karyawan, jenis kelamin karyawan, char, email karyawan, ada ID-nya. Terus shift karyawan, ID shift karyawan, jenis shift karyawan, karyawan ID karyawan, shift karyawan. Nah, ingat-ingat ini kan many to many, berarti karena many to many berarti kita sebelum masuk PDM harus kita convert supaya dia jadi one to many. Karena many to many itu nggak bisa nggak ada di dalam PDM. Makanya ini kan aslinya tuh cuma one to many. Padahal kan ini kan aslinya kan harusnya many to many. Tapi di PDM tuh kita nggak boleh many to many. Berarti ini relasinya aku hapus dulu. Berarti so, harus ada penghubung, ada entitas baru buat ngubungin antara dua entitas yang many to many. Berarti karyawan ke shift karyawan ini tuh many to many. Berarti harus ada eh, eh, penghubungnya. Kira-kira apa? Tahu nggak? Misal kita bikin di sini ada penghubungnya kartu karyawan misalnya, kartu kerja karyawan itu, kartu karyawan. Jadi kita oke, berarti si kartu karyawan ini dia berarti mengandung ID karyawan. Hmm, Dia mengandung ID karyawan. Oh, sudah pencet ya. Oke. Terus dia juga mengandung ID dari shift. Hmm. Hmm, 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 hmm. Jadi karyawan itu dia punya hmm, 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 hmm. punya kartu karyawan. Kebalik gak sih? Kartu karyawan itu dimiliki banyak karyawan. Karyawan itu dia punya minimal satu, maksimal banyak. Sip, sip. Nah, logikanya ya. Kemarin tuh, iya bener ya, look across ya, ya nggak sih? Kemarin tuh jelasinnya karyawan ini, dia tuh ngelihatnya dari sini apa dari sini? Dari sini ya? Hmm. Berarti cara bacanya karyawan, dia punya minimal satu, maksimal satu. Berarti dia ngelihatnya dari seberangnya gini ya? Oh, gak lupa. Kayaknya gitu deh. Jadi gini, jadi eh, eh, em, si kartu karyawan ini, dia entitas baru, kita buat supaya dari karyawan tuh shift kan aslinya kan dia punya banyak jadi many to many dia supaya dia jadinya one to many jadinya karyawan kita hubungkan ke kartu karyawan baru ke shift karyawan kayak gitu. Jadi si kartu karyawan ini dia ngambil primary key dari karyawan sama shift karyawan. Hmm. Jadi kalau di CDM tuh nggak apa masih nggak apa-apa punya many to many tapi kalau di PDM dia udah harus kita convert ke one to many kayak gitu. Gimana? Hmm. Ada yang tanya kan? Hmm, nggak ada. Untuk praktikumnya berarti praktikumnya
Berarti karena ini CDM PDM tuh nggak perlu saya seleb sebenarnya, berarti 2 hari itu kamu buat ngerjain soal praktikum aja. Jadi Sabtu Minggu tuh buat ngerjain soal praktikumnya. Praktikumnya tuh tentang CDM sama PDM. Jadi full 2 hari buat ngerjain soal doang. Oke. Eh, kerjainnya maksudnya Nggak. Take gimana? home kayak nggak perlu Zoom gitu, bebas. Oh, iya. Jadi full 48 jam tuh buat ngerjain. Jadi kita masuk ke materi yang agak gampang. Mana ini? Ini. Kita bakal belajar tentang normalisasi. Ini kan materinya teori doang, jadi agak gampang sih harusnya. Jadi siap-siap mengantuk karena teori doang. Kayak aku buka materinya di sini aja deh, baru saya coret-coret. Oke. Jadi kita bakal belajar tentang normalisasi. Normalisasi itu berarti kita mau menormalisasi. Berarti ketika ada suatu tabel, itu tabel itu ada suatu kondisi, kadang tabel itu terlalu banyak data yang masuk ke dalam tabel. Tabel kan yang kita pelajarin kemarin kan, tabel data. Data itu kan artinya informasi, belum, suatu kumpulan fakta yang raw atau mentah gitu kan, masih acak gitu kan. Jadi ketika dia langsung dibentuk dalam tabel, berarti ada beberapa informasi yang sebenarnya itu kita nggak perlu gunain gitu. Jadi si tabel itu isinya bakal banyak, sehingga dia bakal membludak memorinya. Memori buat nyimpan tabel itu bakal membludak. Jadi perlu kita normalisasi supaya data yang emang ada di tabel itu benar-benar kita butuhin. Jadi nggak mubazir penyimpanan gitu. Jadi normalisasi itu adalah proses eh, pembuatan struktur basis data dengan cara menghilangkan beberapa ambiguity atau ambiguitas yang ada di tabel. Jadi tabel itu kadang ada data yang emang nggak berkaitan sama apa yang kita pengenin gitu. Misal aku punya data tabel mahasiswa yang masuk eh yang mahasiswa baru ITS gitu. Terus di tabelnya ternyata ada eh, nama kepala sekolah gitu misal. Nah, berarti kan kita kan nggak butuh nama kepala sekolah itu kan misal kalau buat apa ya, kalau buat eh, misal pendataan gitu kita nggak perlu nama kepala sekolah. Nah berarti tabel kolom nama kepala sekolah itu termasuk ambiguitas yang dapat kita hilangkan supaya tabelnya itu bentuknya nggak terlalu meluber kemana-mana kayak gitu. Terus berarti digunakan untuk memastikan bahwa basis data yang dibuat itu kualitasnya bagus. Nah, normalisasi dia tuh ada tahapnya tuh ada 5. Dari tahap pertama sampai tahap ke-5. NF ini artinya normalisasi form. Jadi form normalisasi ada dari tahap 1 sampai tahap 5. Nah, biasanya tabel tuh udah dikatakan bagus atau datanya tuh memadai kalau udah masuk ke tingkat 3 NF atau BCNF karena udah menampilkan tabel yang kualitasnya udah bagus. Jadi nggak perlu sampai 5. Jadi kalau udah masuk 3 atau BCNF itu udah bagus. Jadi urutannya itu 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF sama 5 NF. Jadi nggak ada 4 NF, adanya NF BCNF. itu apa, Kak? Hmm? NF itu Normalization form, kayak gimana normalisasi bentuk form? normalisasi. Nah, itu di Formulir gitu. apa? Formulir. Enggak. Jadi Beda. normalisasi form tuh nanti tabelnya itu kita kita ubah untuk si tabel tuh jadi bentuknya nanti jadi eh, bentuk data yang bagus itulah nanti di di bawah-bawah nanti dijelasin. Kita lanjut dulu. Oke. Jadi tabel itu dikatakan bagus atau baik jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, jika ada penguraian tabel, maka penguraiannya itu harus aman. Jadi misal misal tabel ketika diuraikan, ini kan tabel misal kita pecah gitu kan. Berarti kan bentuk beberapa tabel baru. Tabel baru itu eh, informasi yang di tabel baru itu nggak kabur walaupun kita pecah jadi beberapa sub, tapi informasinya itu masih dapat kita cerna gitu. Misal eh, kayak tadi tabel mahasiswa baru informatika gitu misal. Nah kita misal pecah jadi 2 bagian yang domisili Surabaya sama domisili non Surabaya. Nah itu kan walaupun dipecah tapi tetap konteksnya masih ada, yaitu mahasiswa baru informatika ITS kayak gitu.
Terus terpeliharanya kegantungan fungsional saat perubahan data. Jadi eh, ketika tabel itu udah kita normalisasi, berarti semua data yang ada di tabel itu dia tuh saling tergantung satu sama lain. Kayak misal nama sama NIK. Itu kan NIK itu pasti tergantung sama nama. Nama itu bergantung pada NIK. Jadi kalau NIK-nya misal 317, berarti otomatis si NIK itu ketika kita udah tahu NIK, kita otomatis tahu nama dia. Jadi saling terhubung itulah. Nah, terus tidak melanggar BCNF. Ini nanti kita jelasin. Terus jadi kan tadi syaratnya tabel tuh udah dikatakan bagus kalau udah masuk 3NF atau BCNF. Jika BCNF tidak terpenuhi, maka minimal dia tuh tidak melanggar bentuk normal kalau udah masuk tahap ketiga. Jadi kalau nggak kepenuhi BCNF, berarti 3NF tuh udah cukup buat dikatakan tabel itu bentuk normal. Nah, kita pahami dulu apa itu tabel universal. Jadi seperti yang katakan tadi, jadi data itu kumpulan fakta yang masih mentah. Jadi masih acak sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya fakta. Nah, tabel universal itu berarti tabel yang merangkum semua data yang saling berhubungan. Jadi semua data yang ada tadi itu langsung dimasukin dalam sebuah tabel. Nah, karena banyak dan informasinya itu sebenarnya kita nggak butuh semuanya, makanya dia tuh bukan merupakan tabel yang baik. Nah, itu disebut namanya tabel universal atau star table. Jadi ketika ada tabel yang merangkum semua kumpulan kumpulan data walaupun berhubungan tapi semuanya itu dimasukin, maka itu dimasuk tabel universal atau star table. Nah, tabel yang kayak gini tuh nggak kita pengenin pada basis data. Jadi kan karena kita tuh butuhnya benar-benar efisien. Jadi ketika semua datanya masuk, sedangkan datanya tuh nggak kita butuhin semua, maka akan jadi keborosan penyimpanan. Nah, jadi basis datanya tuh menjadi boros dan nggak efisien. Makanya tabel kayak gini tuh nggak kita butuhin. Nah, karena kita nggak butuhin, maka kita bisa pakai normalisasi buat ngerubahnya. Nah, misalnya kayak gini. Ini ada Hmm. NRP, ada mahasiswa nama, masuk alamat, kode kuliah, nama kuliahnya, SKS, kode semester, nilai huruf, dosen nama, dosen alamat. Nah, ketika kita lihat kayak gini, itu sebenarnya masuk ke tabel universal karena semua data yang ada di sini kita tuh nggak ngebut ketika kita mau membuat sesuatu ya misal itu informasi data yang ada di sini semua itu kita nggak butuhin. Jadi misal buat apa kita tahu alamat dari si dosennya? Buat apa kita tahu mm, kode semesternya karena kan ini sama semua kan mata kuliahnya. Buat apa kita butuh kode semesternya? Terus buat apa kita butuh nama kuliahnya? Kan sama semua ini kan sama semua, jadi buat apa punya kode juga kan ini sama semua. Jadi karena ada beberapa yang sama, jadi nggak usah dituliskan gini kan juga bisa sebenarnya kayak gini juga sama semua. Jadi ini termasuk tabel universal karena beberapa informasinya itu nggak kita butuhin untuk kita proses. Terus kita bakal belajar tentang fungsional dependensi. Atasnya itu A tanda panah ke B atau A menuju ke B. Berarti A dan B misal itu atribut yang ada dari sebuah tabel. Jadi atribut, ingat ya, atribut itu yang melekat pada suatu entitas. Nah, Hmm. berarti kalau ada A panah B kayak gini, berarti itu cara bacanya A menentukan B atau B itu tergantung pada A. Jadi jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Jadi eh, A itu mendefinisikan si B atau B tergantung pada A. Berarti misal A itu NRP, berarti nama mahasiswa ini dia itu otomatis eh, bergantung pada NRP. Jadi kalau NRP-nya segini, berarti itu nama si mahasiswa itu kayak gini. Berarti Hmm, kalau iya. misal ada NRP ini, itu otomatis namanya ini. Terus kalau ada A yang sama, berarti kayak gini. Kalau ada A yang sama, maka nilai B juga sama. Berarti kalau di sini ada NRP kayak gini lagi, berarti nanti ya mahasiswa namanya ya ini kayak gitu. Dua makrus. Berarti A mendefinisikan B atau A menentukan B atau B tergantung pada A. Nilai B tergantung pada A. Terus ada kebalikannya berarti kayak gini. Notasi A B tergantung dari A tapi di serat berarti B tidak tergantung dari A atau A tidak menentukan nilai dari B atau kayak gini. Jadi ini enggak saling berhubungan kalau kayak gini. Namanya dependensi fungsional atau fungsional dependensi. Berarti dependensi kan ketergantungan, berarti ketergantungan fungsional. Terus contohnya kayak gini. Ada nama kuliah, ada NRP, ada nama siswa, ada nilai huruf. Kalau kita lihat NRP segini,
Ini Ali Akbar. Nah, kalau ada NRP kayak gini lagi, berarti otomatis nama dia juga Ali Akbar. Karena Ali Akbar ini bergantung pada si NRP. Nah, ini NRP itu menentukan nama mahasiswa. Karena untuk setiap nilai NRP yang sama, maka nilai mahasiswa juga sama. Terus ada juga, jadi nggak cuma satu variabel, tapi dua, nggak cuma satu atribut, tapi dua atribut juga bisa sebagai fungsional dependensi kayak gini. Kalau nama kuliah sama NRP ini digabung, nanti digunain dua-duanya, dia itu bisa menentukan nama huruf. Nilai huruf. Berarti misal ada nama kuliahnya misal struktur data, terus ada NRP-nya. Berarti kalau ada mata kuliah struktur data dengan NRP ini, dia tuh kita langsung tahu nilai hurufnya itu A. Jadi kalau ada struktur data ini sama ini itu A. Tapi kalau misal nama kuliah doang, nah nama kuliah doang kita nggak langsung bisa nebak kalau dia itu A, karena kita kan nggak tahu A ini punyanya siapa gitu kan. Berarti untuk bisa menentukan nilai huruf, berarti kita butuh dua atribut, yaitu nama kuliah sama NRP. Jadi dapat A. Jadi si nama kuliah sama NRP ini dia fungsional dependensi sama nilai huruf. Jadi karena nilai huruf tergantung pada nama kuliah dan NRP secara bersama-sama, maka jika nama kuliah dan NRP itu sama, maka nilai huruf juga sama. Karena nama kuliah sama NRP kan unique key atau primary key gitu kan. Key yang bersifat unik. Berarti ketika diketahui nama kuliahnya sama diketahui NRP-nya, berarti kita bisa mengetahui nilai hurufnya. Terus NRP tidak mengetahui nama, tidak dependensi sama nama kuliah, tidak mendefinisikan nama kuliah. Kenapa? Karena NRP, kalau NRP doang kan nama kuliah kan kita bisa ngambil banyak kuliah. Jadi kalau kita cuma tahu NRP-nya, kita nggak bisa langsung nentuin dia tuh nama kuliahnya apa. Jadi butuh variabel-variabel lain. Misal NRP terus sama dosen di kelas gitu. Kalau dapat NRP Hmm. mahasiswa sama NRP dosen, nah kita bisa tahu nama kuliah yang diambil apa. Kalau NRP dua nggak bisa. Terus NRP nilai huruf juga nggak bisa. Karena NRP kan bisa punya banyak nilai huruf. Jadi nggak bisa langsung ke nilai huruf. Nah ini berarti ada beberapa bentuk normal. Yang pertama bentuk satu dua tiga empat lima, oh jadinya 6 ya, sorry tadi tadi 5 doang ya ralat, jadinya 6. Berarti ada bentuk pertama atau 1NF normal form, terus ada bentuk kedua second normal form, bentuk ketiga atau third normal form, Boy Scout normal form, bentuk keempat atau fourth normal form, sama bentuk kelima fifth normal form, 5NV. Nah, tadi berarti suatu tabel itu udah dikatakan bagus, udah bisa dipakai buat SBD, basis data, kalau dia udah minimal masuk 3NF atau udah BCNF. Nah, minimal-minimalnya berarti 3NF, kalau bisa BCNF, kalau bisa malah sampai 5NF. Tapi kalau 5NF ini kadang terlalu ribet karena syarat-syaratnya itu banyak yang perlu disembunyi, jadi minimal 3NF atau BCNF. Nah, kita masuk ke bentuk normal yang tahap pertama. Nah, tabel itu bisa dikatakan dia udah bentuk normal 1NF kalau dia tuh nggak punya atribut yang memiliki banyak nilai. Jadi dia nggak memiliki atribut yang memiliki banyak nilai. Atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Jadi setiap atribut dalam tabel tersebut sifatnya atomik, jadi nggak bisa dibagi-bagi lagi. Pertama kita kenapa dia nggak boleh mempunyai banyak nilai. Jadi atribut kan suatu yang melekat pada entitas. Jadi misal atribut yang banyak, misal itu cita-cita, misal deh, cita-cita ada banyak misal. Cita-citanya itu ada jadi pilot, ada jadi guru, ada jadi dokter. Nah, karena atribut ini dia tuh punya tiga tiga nilai atau multi value atribut, maka kita kesusahan nentuin. Misal dibutuhkan ditanya si nama ini dia punya atributnya nilainya berapa, kan dia ada tiga, jadi kita kesusahan yang dipakai ini nilai yang mana, nilai yang pertama kah, nilai yang dokter kah, nilai yang guru kah, atau yang pilot kayak gitu kan. Berarti Hmm. bentuk pertama ini kita nggak ngebolehin si tabel itu punya banyak nilai atau multi value atribut. Terus dia juga nggak boleh, jadi si tabel itu harus memiliki nilai atomik atau nggak bisa dibagi-bagi lagi. Contohnya hmm, misal ada tanggal lahir itu kan dia punya jam lahir, hari lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir kan. Nah, itu kan masih bisa dibagi-bagi lagi. Jadi supaya masuk ke 1NF, si tanggal lahir itu harus dipecah-pecah. Ada kolom tanggal sendiri, kolom hari sendiri, kolom tahun sendiri, kolom bulan sendiri, kolom jam sendiri.
kayak gitu. Nah, kita masuk contohnya. Ini contohnya yang multi value attribute. Jadi ada NRP, ada Herisanto, nama, ada hobi. Nah, kan hobinya itu ada banyak. Jadi kita nggak bisa nentuin si Herisanto ini dia punya hobi yang mana yang dipakai itu. Apakah yang sepak bola, apakah yang baca komik, atau yang berenang. Terus Siti Zuleha juga jadi pakai itu yang mana? Apakah memasak atau membuat program komputer itu. Terus kayak gini juga ada. Jadi kalau gini dia walaupun dia dipisah-pisah kayak gini, tabel satu, tabel 2, tabel 3, tapi ketiga tabel ini dia masih memiliki koridor yang sama yaitu sama-sama hobi. Jadi sepak bola, Hmm. baca komik. Jadi ketika kita baca bedanya hobi satu, hobi dua, hobi tiga itu apa? Apakah dari prioritasnya kah? Apakah dari kenapa dipisah-pisah? Apakah dari tingkat kegemarannya kah atau tingkat kejagoannya kah kayak gitu. Jadi ini juga masih ambigu dan nggak bisa masuk ke syarat satu NF. Jadi syaratnya yang boleh kayak gimana? Kayak gini. Jadi ada NRP, ada nama, ada hobi. Jadi si ini dia punya ini hobinya sepak bola. Nah, jadi kayak gini boleh. Jadi dia punya banyak nama, namanya diulang berkali-kali, tapi dia itu punya hobinya tuh di per nama ini dia punya hobi yang beda-beda. Jadi dari Susanto sepak bola, dari Susanto membaca komik, dari Susanto berenang. Hmm. Nah, Ya. contoh aplikasinya kayak gimana? Ini tuh misal kamu di rumah sakit ya. Di rumah sakit tuh ada pasien. Nah, si pasien itu dia kan pasti punya tanggal tanggal dirawat. Nah, tanggal dirawat kan misal ada beberapa pasien yang sering bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kan tanggal dia kan tanggalnya itu ada banyak. Satu misal tanggal 11 April, 12 Mei, 13 Juni kayak gitu. Jadi kita bisa Oh. gunain kayak gini. Berarti si nama ini misal Hmm. nama pasien, tanggal dirawatnya berapa? Berarti dia ada satu kali, terus ada tanggal dirawat kali, tanggal Juni, terus Juli lagi, Agustus lagi kayak gitu. Jadi nggak bisa digabung jadi satu. Jadi kita buat beda-beda kayak gini. Nah, penerapannya tadi yang ada misal pasien rumah sakit. Jadi tiap tanggalnya itu kita buat baris tersendiri untuk menentukan tanggal masuknya kayak gitu. Itu berarti syarat satu NF itu dia nggak boleh ada multi value atribut. Atribut yang memiliki nilai yang sama. Yang memiliki nilai yang banyak. Sorry, sorry. Terus yang kedua, Hmm. komposit. Nah, kita masuk ke komposit yang syarat untuk satu NF. Berarti ini misal ada jadwal kuliah. Yaitu ada kode kuliah, ada nama kuliah, ada dosen, ada kelas, ada jadwal. Terus nilai pada atribut itu gabungan dari hari dan jam. Jadi kayak yang gue jelasin tadi. Di jadwal ini dia kan ada bulannya, ada eh jadwal itu hari ya, hari sama jam, hari sama jam. Nah, kita bisa misah itu jadi dua kolom yang berbeda. Soalnya kan karena kalau kita asumsiin hari sama jam itu kan eh, kita misal kita butuhin ya di SPD, maka kita tuh harus memisah jadwal hari sama jadwal jam. Jadi kayak gini, kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal hari, jadwal jam. Jadi ini kan karena ini tuh belum bersifat atomik, jadi masih bisa dibagi-bagi lagi. Jadi kita bagi jadi jadwal hari, jadwal jam. Kenapa? Karena kadang di SPD tuh dibutuhin kespesifikan. Jadi spesifik ketika kita cuma butuhnya itu jam doang. Berarti ketika kita cuma membuat bentuknya tabel jadwal doang, berarti otomatis hari itu kan kita ambil juga. Enggak. Kan di kolom jadwal ini kan ada hari sama jam. Ketika kita cuma butuh mengambil nilai jam, maka hari otomatis ikut keambil. Padahal yang mau kita ambil jam doang. Makanya kita bisa kayak gini. Ada jadwal harinya, ada jadwal jamnya. Jadi ketika kita cuma butuh jam, berarti kita cuma ambil satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita ambil kolom yang keenam doang. Ketika kita cuma butuh harinya, kita ambil kolom kelima. Ketika kita butuh dua-duanya, kita bisa ambil kolom keduanya, kayak gitu. Supaya ya tadi supaya bisa lebih efisien. Jadi ringkasannya eh, bentuk satu NF itu syaratnya yang pertama nggak boleh memiliki multi value atribut atribut bernilai banyak. Terus atribut komposit yang tadi yang ini yang ternyata masih bisa dibagi-bagi lagi. Ini tadi masuk ke atomik juga, jadi udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi supaya dia masuk bentuk ke satu NF berarti harus atributnya tuh cuma punya satu value sama udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Udah intinya kan sebelum masuk ke dua NF. Hmm.
Kalau misalnya kayak bukan kalau misalnya apa tadi NF1 ini kan dianya nggak Hmm. boleh banyak datanya. Nah, cuman kalau misalnya banyak datanya itu penting, nah itu gimana? Kayak misalnya banyak datanya itu apa ya? Kayak kalau misalnya sepak bola nih, sepak yang hobi tadi coba. Hmm. Satu NF apa tabel universal? Tabel universal tak kayaknya. Tabel iya kayaknya tabel universal ya coba. Tabel universal. Nah, ini kan kayak penting Ini. semua, tapi kayak kalau misalnya dijadikan jadikan kayak NF1 itu kan kayaknya nggak boleh ya. Apanya? Emang boleh kayak misalnya dijadikan NF1 gitu, Ini, tabel ini, universal. ini misal, ketika Hmm. aku mau ngubah jadi satu NF, berarti kira-kira gimana? Apa yang Satu perlu NF. diubah? Ini udah bener. Berarti kan kita cek dulu, apakah ada yang ganda, apakah ada eh, kolom yang nilainya ada lebih dari satu. Kita cek, ini satu, satu, jalannya satu, 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 SP satu doang, satu doang, Oh, oh satu berarti doang. satu NF itu kalau cuman yang dianya multiple Nah, ya, kayak gitu lagi gitu. makanya makanya kan ada step-stepnya. Jadi satu NF, dua NF, tiga NF. Jadi kan kalau masuk satu NF itu belum bisa kita pakai buat SBD, belum disebut tabel yang apa yang bagus yang bisa kita gunain. Makanya ini tuh sebenarnya udah masuk Nah, satuan F karena dia nggak ada value yang double, yang multi value, juga nggak ada yang atribut yang nggak atomik, yang masih bisa dipecah lagi. Ini kan udah nggak ada ya. Berarti ini tuh sebenarnya udah masuk satuan F, tapi masih belum bisa kita pakai, masih belum belum bagus lah tabelnya karena dia masih tahap satu NF, belum masuk 3NF atau malah BCNF. Gitu ya. Jadi B1F itu step awal untuk untuk lanjut ke tahap BCNF berarti harus ngelewatin 1NF, terus 2NF, baru 3NF dan seterusnya. Jadi tingkatannya ini tuh kayak tingkat paling bawah, terus naik 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 kayak gitu. Jadi semakin tinggi itu semakin susah syarat-syaratnya. Jadi untuk menjalankan misalnya untuk selesai ke tahap ini dia harus menyelesaikan tahap ini, untuk sampai ke tahap ini dia harus selesai ini dulu, kalau untuk ini berarti ini dulu, untuk selesai tahap ini berarti ini dulu kayak gitu. Gimana? hmm, kalau tabel universal itu kayak kalau Cica lihat itu ya Kak, itu tabel universal itu ada beberapa kayak misalnya ini alamat sama nama terus sama ini tuh kan sama semua nih. Hmm, Kalau sama semua kayak gini berarti dianya satu NF belum tapi satu NF kok bisa tabel universal? Maksudnya bukannya tabel universal itu isinya udah kayak kompleks gitu ya? Maksudnya kayak data-datanya itu udah di apa ya akumulasi gitu loh. diakumulasi enggak, Iya. tabel universal tuh malah tabel mentah, tabel yang belum kita papain, Oh. yang merangkum semua kelompok data. Jadi semua kelompok data itu masuk ke dalam tabel universal. Jadi walaupun ini kan semuanya sebenarnya kan berhubungan, tapi dia itu semua Hmm. semuanya tuh dimasukin ke satu tabel. Jadi Hmm. masih mentah, hitungannya masih mentah. Makanya kita Berarti perlu data manusia. hmm, Berarti satu NF itu ibaratnya data mentah, masih data yang benar-benar belum diotak-atik sama sekali gitu ya. satuan F itu udah diutak-atik dikit. Berarti kalau misal ada yang Oh, eh, dikit. multi value, berarti kita pecah-pecah. Nah, makanya. Tapi dia ngutak-ngatiknya baru dikit. Jadi dia cuma memperhatikan multi value sama yang bersifat atomik. Tahu nggak? Makanya Oh, disebut bentuk normal tahap pertama. Berarti normalisasinya baru sekali. Dan itu belum bisa dipakai buat
sistem basis data tabelnya. Jadi tabel universal itu tabel mentahan. Terus buat normalisasi berarti kita lewatin tahap satu dulu. Normalisasi tahap satu. Nah, normalisasi tahap satu itu cuma memperhatikan atribut yang bernilai banyak sama atribut yang masih bisa dibagi lagi atau enggak kayak gitu. Jadi kadang kayak ini tabel universal tapi dia udah otomatis lolos tahap satu karena dia udah nggak ada yang multi value sama nggak ada yang non atomik kayak gitu. Hmm, iya benar-benar benar. Oke, aman. Ya aman aman. Oke, kita lanjut ke bentuk normal tahap kedua atau second normal form. Nah, bentuk normal tahap kedua atau 2NF itu terpenuhi, berarti syarat awalnya dulu, berarti tahap 1NF harus terselesaikan dulu. Berarti ini step-stepnya berarti untuk masuk ke tahap kedua, tahap pertama ini harus selesai dulu. Harus terpenuhi. Jadi untuk memenuhi 2NF, yang pertama harus memenuhi 1NF dulu. Terus semua atribut selain primary key, jadi primary key kan key yang unik kan, yang cuma yang buat mengidentifikasi entitas. Berarti semua atribut selain primary key itu harus memiliki fungsional dependensi pada primary key. Jadi tadi fungsional dependensi apa? Jadi mana? Ini berarti semua atribut yang selain primary key itu harus bergantung pada primary key. Nah, contohnya kayak gimana? Ini bisa digedein lagi nggak ya? Bentar. Ukuran ini mungkin karena ya itu. Ngilangin tab-tabnya seingatku bisa deh. Di gini kan, iya sebelahnya, sebelahnya. Sebelahnya Kak. Oh ini. Yang ini. Oh iya. Iya. Oh iya. Oke, thank you. Nah, Ya. contohnya Eh, eh, eh. Oh, baca dulu deh, sampai selesai deh. Nah, berarti ingat-ingat dulu ya, dia berarti harus semua atribut selain primary key harus bergantung pada primary key. Terus sebuah tabel itu nggak memenuhi 2NF jika ada yang bergantung kepada selain primary key. Jadi kuncinya tabel yang bukan primary key harus bergantung semua kepada primary key, nggak boleh bergantung pada selain primary key. Terus jika ada atribut yang tidak bergantung pada primary key, maka bisa dihilangin. Gitu. Contohnya kayak gini. Ini kan ada dia memenuhi satu NF tapi tidak termasuk 2NF. Kita lihat ada NRP, ada mahasiswa nama, ada alamat, ada mata kuliah kode, mata kuliah nama, mata kuliah SKS, mata kuliah nilai huruf. Nah, di sini kalau kita lihat yang garis bawah ini dia mengindikasikan primary key. Kita lihat dia punya primary key dalam tabel. Loh, kok bisa dua primary key-nya? Berarti pertama dia ternyata dia punya dua primary key. Terus si primary key ini ternyata ada beberapa atribut yang tidak primary key itu nggak bergantung pada primary key. Kita coba lihat dulu sini. Kita lihat sini. Ini kan kita anggap dia tabel ini punya dua primary key kan. Ini aja udah agak menyalahi. Seharusnya kan tabel kan cuma punya satu primary key. Nah, kita lihat Ya. mahasiswa NRP sama mata kuliah kode. Apakah ketika kita tahu NRP mahasiswa sama kita tahu kode mata kuliah itu otomatis kedua-duanya ya ketika kita menggunakan dua-duanya itu apakah kita tahu mahasiswa namanya, Enggak. apakah mahasiswa nama ini bergantung pada NRP sama mata kuliah? Enggak, karena nama ini cuma bergantung pada NRP doang. Iya MPH. kan? Sebenarnya Ya. kan kita nggak butuh mata kuliah juga buat tahu nama dia. Kita cuma butuh NRP-nya. Makanya dia nggak fungsional dependensi. Terus alamat juga. Berarti kita nggak perlu tahu mata kuliahnya untuk tahu alamat mahasiswa. Kita juga nggak perlu tahu kalau nama mata kuliah. Berarti kita cuma perlu kodenya kan. Nggak perlu tahu NRP mahasiswa. Terus SKS mata kuliah kita nggak perlu tahu NRP mahasiswa. Nilai huruf. Kalau nilai huruf ini baru dua-duanya benar. Soalnya nilai huruf kan berarti kita harus tahu nama NRP mata kuliah, nah NRP mahasiswanya sama Ya, kode sama mata kode kuliahnya gitu ya. kayak gitu. Nah, dari semua ini ternyata yang fungsional dependensi cuma nilai huruf doang. Berarti yang lain ini dia nggak fungsional dependensi. Atau fungsional dependensi parsial. Jadi dia cuma bergantung pada salah satu primary key-nya. Nah, karena kayak gitu berarti dia nggak
memenuhi 2NF. Berarti kita harus mengdekomposisi atau kita uraikan tabelnya. Jadi kita uraikan kayak gini. Jadi yang pertama, mahasiswa NRP sama mata kuliah kodenya itu dia fungsional dependensi sama nilai huruf. Oke, benar. Terus mahasiswa NRP, di NRP ini berarti fungsional dependensi sama nama mahasiswa sama alamat mahasiswa. Terus yang kode mata kuliah dia mendefinisikan nama mata kuliah sama SKS-nya. Jadi ada 3 fungsional dependensi. Berarti kita bisa buat menjadi 3 tabel. Ada tabel nilai, ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah. Di tabel nilai itu mahasiswa, NRP, mata kuliah kode, nilai huruf. Terus di tabel NR mahasiswa ada NRP mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Di tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah. Oh ya, di tabel boleh lebih dari satu primary key, ini lupa. Kalau yang nggak boleh tuh yang di entitas. Berarti di tabel tuh boleh lebih dari satu primary key. Kayak gitu. Berarti di sini tuh dia nantinya bakal jadi 3 tabel. Tabel nilai, tabel mata mahasiswa, tabel mata kuliah. Berarti eh 2NF itu lebih kepada primary key-nya itu lebih dari satu atau gimana? Nggak, lebih ke semua ini, semua atribut yang ada di tabel itu harus bergantung pada si primary key. Jadi nggak boleh ada atribut selain primary key yang nggak Oh, bergantung pada primary key. Makanya kayak gini, ini nggak boleh karena nama mata kuliah itu dia nggak bergantung pada NRP mahasiswa. Terus nilai huruf ini ini benar, nilai huruf ini benar karena dia bergantung pada 2 primary key ini kan. Sedangkan yang lain ini dia nggak bergantung pada kedua-duanya. Berarti kita pisahkan. Jadi yang bergantung sama primary key mahasiswa berarti kita masukin ke tabel mahasiswa. Yang bergantung pada mata kuliah kode kita masukin ke tabel mata kuliah. Yang bergantung kedua-duanya berarti kita masukin ke tabel nilai. Jadi nanti ada 3 tabel hmm. kayak gitu. Berarti kalau udah terpenuhi 2NF otomatis 1NF juga udah terpenuhi. Karena kan stepnya kita ngerjain 1NF dulu baru lanjut ke 2. Mm. Gimana? Udah kan? Apa aku kawan atau ya? Udah. Di sini bisa gambar tabel nggak ya? Nggak bisa ya, cuma coret doang ya. Oh bisa deh. Insert tabel, oh bisa deh. Ini, ini misal tabel tabel mahasiswa ya. Di mahasiswa RP, terus mahasiswa nama, sama Mahasiswa mahasiswa alamat. Nah, alamat. kayak gini. Ini kita kasih underscore, nandain kalau dia primary key, berarti kok nggak kelihatan. Berarti kalau kayak gini, kok kelihatannya dah. Anggap aja ada underscore-nya. Aku bold deh biar kelihatan. Ya dibuat aja coba. Nah, kalau kayak gini berarti otomatis dia tuh udah masuk ke 2NF karena si mahasiswa nama ini dia bergantung pada NRP, si mahasiswa alamat ini dia juga bergantung pada NRP. Kayak gitu. Berarti dia masuk 2NF. Berarti nanti kita bikin 3 tabel lagi. Berarti satu tabel tadi itu kita dekomposisi menjadi 3 tabel. Kayak gitu. Itu yang 2NF. Dua normal form. Normal form second normal form. Mana? Jadi bangin? Ya udah. Oke, kayak gini. Terus kita masuk ke tahap ketiga, bentuk ketiga. Cepat ya, udah masuk 3. Berarti yang tadi kan berarti syarat minimal si tabel itu udah bagus kalau udah masuk ke bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga ini gimana? Bentuk ketiga itu terpenuhi kalau bentuk kedua itu terpenuhi. Berarti otomatis yang sebelum-sebelumnya harus terpenuhi dulu. Terus tidak ada atribut yang bukan kunci, bukan primary key, memiliki ketergantungan transitif atau enggak langsung kepada primary key. Jadi
Kalau di sini itu sebenarnya masih boleh, eh, 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 ketergantungannya itu nggak langsung. Jadi kadang ada atribut yang bukan primary key, dia itu bergantung kepada primary key, tapi dia transitif atau dia tuh lewat atribut lain. Jadi ada atribut yang ketergantungannya sama primary key itu melewati atribut lain kayak gitu. Kita masuk contoh dulu deh biar jelas. Jadi kayak gini. Jadi, ini tuh memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF. Nah, pertama ada nomor pesanan, ada nomor urut, ada kode item, ada nama item. Ini ada misal nomor pesanan berarti ini kayak toko gitu lah. Ada nama item, terus di sini berarti nomor pesanan sama nomor urut ini kan primary key. Berarti nomor pesanan sama nomor urut ini berarti dia menentukan kode item. Terus nomor pesanan sama nomor urut dia juga menentukan nama item. Berarti dia otomatis ini udah masuk ke 2NF. Terus kode item, kode item dia ternyata juga menentukan nama item. Berarti Nah, si kode item kan bukan primary key. Si nama item juga bukan primary key. Tapi si kode item ini dia juga bergantung pada non primary key. Jadi walaupun dia udah bergantung pada primary key yang di sini di atas ini, tapi dia juga bergantung pada yang selain primary key, yaitu nama item. Makanya disebut eh, transitif atau ketergantungan transitif. Karena si kode item ini dia bergantung kepada nama item, sedangkan nama item kan juga bergantung pada primary key. Jadi dia bergantungnya itu nggak langsung. Maka disebut ketergantungan transitif. Berarti nama item tergantung pada kode item, sedangkan kode item bukan primary key dari tabel. Nah, nama item bergantung pada nomor pesanan dan nomor urut secara tidak langsung karena dia harus bergantung pada kode item dulu. Dengan kata lain, ada atribut bukan primary key yang bergantung pada atribut yang bukan primary key. Solusinya gimana? Solusinya, nama dihilangkan dari tabel dan dibuat tabel sendiri dengan kode item gitu. Jadi karena si nama ini dia bergantung pada kode item, berarti kita bisa buat tabel baru. Berarti di sini tabelnya itu cuma nomor, nomor urut sama kode item. Terus kita bikin tabel baru lagi, kode item sama nama item. Berdua ini doang. Kayak gini. Aku print screen kayak ini. Terus aku ubah jadi 3NF berarti ini aku cara motong gimana ya? Tut, 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 tut. jadi Tut, resize. kecil. Lah, Gak ding. Di crop, Kak. crop 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 mana crop? Biasanya di atasnya ini. Ini bisa kok. Itu diklik dulu. Udah. Terus Enggak. Lah, eh, eh, insert home kalau enggak, view gini aja deh. Aku screenshot yang sebelah sini. Ini, set. oh, Terus ini aslinya cuma skin doang. Nah, berarti untuk merubah jadi 3NF, berarti dia jadinya kayak gini. Ini tabel yang pertama, ini tabel yang kedua. Berarti di sini kode item ini dia bisa berubah jadi primary key. Ini jadi si kode item yang di sini dia berubah jadi primary key karena si nama item ini dia bergantung pada si kode item kayak gitu. Ini yang 2NF, terus kalau mau baca jadi 3NF jadi kayak gini. Karena si nama item dia bergantung kepada kode item yang dia tuh merupakan non primary key. Jadi supaya bentuknya masuk ke 3NF berarti kita hilangkan kebergantungan itu. Berarti kita keluarin nama item, kita buat tabel sendiri sama kode item. hmm. Jadi kode itemnya berubah jadi primary key. Kalau kayak gitu, apa tiga masuk ke 3NF apa tetap 2NF? Yang kalau udah kita ubah jadi dua, udah tabel gini ini udah masuk 3NF. Kalau yang di Oh, sini masih 2NF. berarti sebenarnya 3NF itu dari 2NF, tapi 2NF yang kategorinya kalau
Dianya itu Ya, non non primary tapi dia bisa ada ketergantungan sama yang ya, lain gitu kan. benar. Jadi kan emang dua dua NF itu belum tentu tiga NF, tapi kalau tiga NF udah pasti dua Udah NF pasti dua kayak NF. gitu. Karena kan kayak step di atasnya. Berarti dua tiga NF easy, easy ya. Atau ditanya kan Ya ya, udah. easy. Jadi inget-ingetannya itu yang satu NF berarti nggak boleh multi value, sama nggak boleh yang non atomik atau Atau masih ya, bisa dipecah-pecah. Yang dua NF berarti gimana? Ingat nggak? yang enggak dianya primary key. Gimana dia? Dua NF itu berarti harus lolos dari satu NF, sama semua atribut yang non primary key harus bergantung pada yang primary key. Primary key. Oh ya. Gitu-gitu doang. Sedangkan kalau 3NF diperinci lagi, ketergantungannya itu nggak boleh transitif, nggak boleh lewat Boleh. non primary key. Jadi langsung. Jadi kalau nama item harus langsung ke sini. Sedangkan kalau di sini kan nama item harus ngelewatin kode item dulu. Nama item ngelewatin bergantung kepada kode item, dan kode item bergantung ke nomor pesanan sama nomor urut. Jadi ada kebergantungan selain sama primary key. Nah, ini contohnya tabel ini udah memenuhi 3NF karena udah kita bagi dua. Jadi ada dua tabel. Yang pertama nomor pesanan, nomor urut, kode item. Terus di sini kode item sama nama item. Kode itemnya dia jadi primary key. Oh ya, berarti ini kita sederhanakan lagi karena kode item kan kita ubah jadi primary key. Berarti kita cuma nulis satu dua 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 nilai aja. Karena kan primary key kan harus sifatnya unik kan, nggak boleh ada duplikat. Berarti kita tulis P1 sama dengan pensil, P2 sama dengan buku tulis. Kayak gitu. Hmm. Yang boleh kayak gitu kan cuman yang data itu doang. Berarti semua semua kayak dari satu NF kayak gitu-gitu itu harus Harus apa? nggak nggak boleh itu dia multiple itu apa? Yang satu NF. Satu NF multi value variable attribute. Oh, berarti kalau udah dua NF, tiga NF dan seterusnya itu nggak boleh ya. Kalau dia misalnya dia dari multiple nanti harus disederhanakan lagi, nggak boleh Hmm, satu NF lagi. Jadi tambahannya itu ya, nggak boleh iya, multiple. Oh, oke. oke. Aman ya berarti ya. PNF aman. Jadi kalau ada tabel, kalau mau ke 3NF berarti harus satu NF dulu, dua NF baru ke 3NF. Oke. Kita lanjut lanjut ke BCNF atau Boys Code Normal Form. Nah, aku juga kepo Boys ini siapa? Kita cari. Boleh pakai Boys. nama orang sih. Ya, nama orang. Hmm, Jangan bilang Boys. atom-atom. Raymond. Itu kok namanya bukan bukan Boys, tapi Dan, Ian. oh Ian iya, Head. Gak nyambung ya. Kira iya, namanya Boys. Oh, dia baru baru didefinisikan 1971. Berarti baru banget ya. iya baru banget. Oke, masih tuaan kemarin. Apa? Apa ya, lupa. Apa Er, ya? eh, Yang rambutnya putih apa? Kramer, Ya, Kramer. Kramer. Kramer ya. Oke. Terus kita masuk ke BCNF. Boys Code Normal Form. Bentuk BCNF itu terpenuhi kalau fungsional dependensi terhadap atribut atau gabungan tersebut. eh, eh, Gimana sih? Kalimatnya nggak bisa dipahami. Jadi X X kan eh, mendefinisikan Y atau Y bergantung pada X, maka X itu disebut super key. Nah, tabel itu kalau kayak gitu berarti tabel itu harus dikomposisi berdasarkan
Ntar aku baca dulu. Begini, gini, gini, gini. Jadi otomatis BCNF itu kan udah terpenuhi 3NF kan. Nah, tapi Hmm, 3NF itu dia belum masuk ke BCNF. belum masuk BCNF. Karena Mantap. karena apa? Karena nah ini contohnya biar Anomali. jelas. Ini kan ada A, B, C, D. A ini primary key, B ini primary key, C non primary, D non primary. Ini tuh Ya, udah masuk ke 3NF karena kita lihat C itu bergantung pada B, sedangkan AB bergantung pada jadi. C sama D. Hmm. Kan ini yang atas ini kan udah terpenuhi, tapi ternyata ada anomali yaitu ini kita lihat B ini, B kan primary key, tapi dia bergantung pada C. Ingat. Nah, B ini walaupun bergantung juga pada C. Si C ini bergantung pada AB, tapi B bergantung pada C. Nah, kita lihat. Tabel ini udah memenuhi 3NF. A dan B adalah atribut kunci. C dan D bergantung pada A dan B. Tapi bukan BCNF karena ada ketergantungan antara C dan B. Kayak gini. C sama D ini bergantung pada AB, tapi B juga bergantung pada C. Nah, kayak gitu. Berarti harus BCNF ini lebih lebih jelimet lagi, lebih detail lagi karena si primary key ini benar-benar nggak boleh kebergantungan pada C. Karena kan kalau di sini kan berarti X itu kan super key. Nah, si super key ini dia nggak boleh bergantung pada eh, yang bukan primary key kayak gitu. Jadi primary key yang udah fungsional dependensi sama non primary key nggak boleh bergantung pada non primary key kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Contohnya ada NRP, ada kode dosen, ada kelas, ada nih. Kita lihat kelas ini bergantung pada NRP sama kode dosen. Oke, benar. Nilai ini bergantung pada NRP sama kode dosen. Oke, benar. Terus kita lihat apa nih? Kelas ya, kelas sama kode dosen. Oh, kelas, kelas itu kalau kita tahu kelasnya, otomatis kita tahu kode Ya, dosennya. Berarti ada anomali di sini. Berarti walaupun ini udah bener 3NF, tapi dia nggak memenuhi BCNF karena kelas kelas itu menentukan kode dosen. Padahal kan di atas sudah jelas kelas itu ditentukan oleh NRP sama kode dosen, tapi kok kode dosen ditentukan juga sama kelas. Berarti ini ada kondisi anomali. Berarti gimana cara nyelesainnya? Berarti kita dekomposisi atau kita uraikan. Berarti kelas itu kan jadi seperti kan. Kenapa? Karena eh, benar-benar. karena kan dia mendefinisikan si kode dosen. Berarti kita kelas itu kita jadikan super key. Berarti kode dosen sekarang kita ubah jadi atribut biasa. Kayak gitu. Berarti Hmm. NRP sama kelas itu menentukan kode dosen sama nilai. Nah, tapi ini melanggar 2NF. Kenapa tuh? Karena kode dosen itu cuma bergantung pada kelas, nggak bergantung pada NRP. Hmm. Partial dependency. Ingat kan 2NF itu si non primary key itu harus bergantung kepada primary key, nggak boleh parsial, nggak boleh sebagian doang. Sedangkan kode dosen ini Hmm, dia ya, benar. bergantungnya cuma sebagian ke kelas doang. Berarti Nah, terus ini perlu diuraikan lagi. ya dikomposisi lagi. Berarti ini aslinya memenuhi kok seakan-akan memenuhi BCNF tapi kok malah melanggar 2NF. Berarti kita perlu dekomposisi lagi. Berarti NRP kelas ini kan benar kode dosen nilai. Terus kelas ternyata ternyata kode dosen tuh cuma bergantung pada kelas. Berarti kita perlu dekomposisi lagi. Berarti NRP sama kelas itu menentukan nilai benar. Berarti kelas kita bikin lagi menentukan kode dosen. Nah, berarti kode dosennya kita pisah. Jadi kita nggak gabungin sama ini. Berarti kode dosen itu karena dia cuma bergantung pada kelas, berarti kita bikin bikin tabel baru yang isinya kelas sama kode dosen. Kayak gitu. Berarti kelas terus kode dosen. Nah, kalau Hmm. kayak gini berarti dia udah memenuhi 2NF, udah memenuhi 3NF, udah memenuhi BCNF. Karena nggak ada 2NF, berarti kan 2NF kan berarti semua non primary key udah bergantung pada semua primary key. Nggak ada yang parsial. Terus 3NF, berarti 3NF itu eh apa 3NF aku lupa. 3NF eh, 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 oh nggak oh ya nggak ketergantungan transitif. Berarti nggak ada
primary key, nggak ada non primary key yang bergantung pada non primary key. Berarti ini tepat ya. Non primary key bergantung ya pada primary key. Terus BCNF berarti nggak ada primary key yang bergantung pada non primary key. Ini udah benar kayak gini. Ini udah memenuhi BCNF. Nah, tabel kayak gini berarti udah bagus hitungannya, udah bisa kita proses buat basis data. Nanti kayak gini. Hmm. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ada 5. Tapi kalau kita buat tabel baru, kita cuma 3 karena si kelas ini dia kan primary key. Maka kita cuma ambil yang satu nilai doang, nggak boleh duplikat. Makanya yang duplikat ini kita tulis satu kali doang. Karena dia menjadi primary key. Hmm. Iya Kalau benar-benar. kalau kayak gini kenapa boleh duplikat? Karena kan ininya ini ini ID-nya ini ini beda-beda ya? bener sama, tapi kelasnya kan nggak sama. Oh iya benar. Kan kalau kayak gini kan berarti primary key-nya nih dihitungnya tuh bersama-sama kan, nggak cuma NRP doang. NRP dan kelas. Berarti setiap primary key itu harus bergantung ya? Maksudnya kayak saling bergantung gitu. Hmm. Primary key. Kalau di dalam tabel ada dua primary key, berarti dua primary key ini saling bergantung satu sama lain. Double gitu. Nggak boleh satu doang. Makanya ini ada yang double kan. Tapi kenapa ini ditulis tiga-tiganya? Karena kelasnya beda. Ibaratnya ini koma ini koma ini kan beda. Kecuali kalau 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 ini kan sendirian. Makanya ini cuma tiga doang yang ditulis karena ini tuh ada yang duplikat gitu. Makanya ditulis cuma tiga. Oke. Oh, udah selesai. Loh, di sini nggak ada. Oh, kita nggak perlu belajar 4 sampai 5 NF ya. Oh, kenapa itu kok nggak disebutkan di sini? Ntar aku cari tahu. Kenapa nggak ada ya? 4 NF. Kayaknya belum kayaknya emang belum dipelajarin di semester ini deh. Oh, Lebih kompleks saya. Iya benar. Non trivial multi value, red key event terutama di sini bebas meeting. In the best one, multi value. Oh ya, nggak perlu Belum dipelajarin di semester ini. Itu hmm, lebih high level. Jadi di semester ini yang kita pakai buat SBD cuma di ini doang. Di sampai 3NF sama BCNF. Dan kita lanjut latihan normalisasi. Ini kelompokan aslinya. Apa? Ini mau PR apa aku? Oh, ada banyak. 1, 2, 3, 4. Berarti aku bahas satu dulu deh. Sisanya buat PR. oke. 1, 2, 3. Oh ya, satu dulu deh. Nomor Itu, satu. itu yang buku apa? Coba bentar Kak. Hmm? Yang paling bawah nomor 4, saya mau lihat. Oh, jadi ngubah itu ya? Iya, benar. Normalisasi. Hmm. Oh, Kita Caca bikin lihat. tabelnya lagi Ya. buat tabel baru yang Mm-mm. normal. Ya udah. Kita lihat nomor satu. Bagaimana bentuk normalisasinya? Kita lihat. Ini ada nomor order, tanggal order, item 1, item 2, item 3 total. Berarti kita mulai dari 1NF dulu. Ini udah memenuhi 1NF belum? 1 NF udah, Kau udah? Kalau kataku belum sih. udah Kalau nggak sih? kataku kok belum? Kenapa udah? Kenapa udah? Ada, enggak ya? Tapi multiple gitu. Maksudnya ada item 1, item 2, item 3. Belum ya? Kayak tabel universal itu belum ya? Nah, Itu ini kayak, tuh belum masuk ke satuan oh F. iya belum berarti. Kayak di tabel Nah, universal soalnya. cek dulu satuan F itu gimana? Ya, nggak boleh multi value attribute. Terus yang kedua harus lah 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 se undo. Nah, harus atomic attribute. Multi value kita lihat ada atribut item. Ini ternyata itu tuh
ada item satu, item 2, item 3. Berarti kan ini atribut item tapi seakan-akan dibuat 3 tabel. Padahal ini tuh item yang sama, paham nggak? Jadi kayak hobi tadi, hobi satu, hobi dua, hobi tiga. Iya, Itu iya, kan iya. berarti atribut yang memiliki banyak nilai. Berarti ini kita bisa koreksi yang item ini. Kita bisa dekomposisi yang item. Ini kita mau dekomposisi. Terus kita cek ada lagi nggak? Oh, udah nggak ada. Terus ternyata harus atomic atribut. Berarti atribut yang udah nggak bisa dibagi. Kita lihat ada atribut yang bisa dibagi lagi nggak? Hmm, Ada di ini tanggal tanggal ada. tanggal order. Ini Ya, bisa kita bagi eh, tanggal, bulan, sama tahun kayak gitu. tahun. Hmm. Oke, berarti kita bikin tabel satu dua. Bulan. Kita bikin tabel. Berarti anggap aja tabel yang lurus. Set, set. Pertama berarti nomor. Apa enggak? Aku tabel aja ya. Kan ada tabel, Kak. Tabel. Ukuran berapa ya? Anggap aja ukuran segini. Pertama kita la. Pakai yang ini. Nah, oke. Pertama kita bikin nomor, nomor, nomor order. Di situ jadi ini tanggal order, bulan order, tahun order. Terus item sama total. Nah, berarti yang pertama TR001. TR001 dia tanggal 10 bulan 1 2006. Itemnya, itemnya kan ada 3, berarti kita bisa tulis P1 dulu. P1 dulu. Terus selanjutnya ini P2, P2, ini P3. P3. Hmm. Ini berarti TR sama TR01 ini Di juga sama. copy aja. Udah terlanjur 2006 2006. Nah, totalnya kayak gimana nih kalau total ya? Totalnya 500.000. Tapi dia ada di 3 barang. Iya, Ayo gimana? 500.000. 500.000 kan ini buat satu 2 3. Tapi kalau kita bisa-bisa kayak gini, Bapak ini beda. Bagi 3, berarti. ya anggap aja bagi 3 ya. Harusnya harus ada keterangannya nih. Kalau bikin tabel gini pasti ada keterangannya. Anggap aja gini ya. Karena kita nggak tahu detailnya. Gini. Terus ini ada ya ginilah selanjutnya terus terusnya. Berarti ini udah kita berhasil normalisasi tahap ke Satu 1 NF. NF, ya. Nah, ada. Terus ini perlu sampai berapa ya? Satu doang nggak ya? Ya. Oh, ya udah minimal 3 deh. Kita lanjut. Berarti kalau kayak gini, ini udah 2 NF belum? Berarti kan kita perlu melihat, kita berarti kan perlu ada yang jadi primary key. Kira-kira yang jadi primary key yang mana? Hmm, nomor order. Nomor ya, nomor Ya. order. Jadi ini primary key. Nah, terus setiap non primary key di sini dia harus bergantung pada nomor order. Berarti tanggal bergantung pada nomor order. Ya benar ya, benar ya. Berarti tanggal, bulan, tahun ini dia bergantung pada nomor Ganti order. nomor order. Terus apakah item bergantung pada nomor order? Enggak, Enggak. Jadi item ini enggak ya. Kita simpan dulu. enggak. Total ini Totalnya ini bergantung sama gantung. itemnya. Total bergantung pada item. Enggak Mm. dong. Oh, bentar. Iya dong. Oh iya, total bergantung pada item benar. Ya. Berarti Hmm. kita gimanain? Berarti kita bisa bikin tabel baru. Item sama total. Iya kan? Iya. Jadi kita bikin tabel baru. Insert tabel sini. Loh. Di enter, Kak, mungkin di luar. Nah, Ya, insert tabel.
item sama total. Item ini berarti dia jadi primary key. Karena primary key berarti kita cuma tulis P1, P2, dan seterusnya. Ini misal 200.000, ini 150.000. Nah, ini berarti udah masuk ke bentuk 2NF. Karena tiap ininya bergantung pada primary key. Sedangkan kita lihat, apakah ini udah masuk ke 3NF? Hmm, 3F tadi yang 3NF tuh yang nggak boleh ada nggak ketergantungan boleh transitif. digabung. Berarti kita lihat apakah ada yang non primary key yang bergantung pada non primary key lainnya. Apakah tahun bergantung pada bulan? Enggak. Apakah tahun tanggal? Enggak. Tanggal ke bulan? Enggak. Enggak. Ini enggak ada yang bergantung transitif ya. Berarti ini Nggak udah ada. masuk ke 3NF. Otomatis langsung masuk ke 3NF. Udah selesai. Gitu Doang. ya. Hmm, Terus BCNF ya selanjutnya kayak gitu. Jadi tugasnya 1, 2, 3. Satu, kebanyakan ya enggak lah. Tuh, kita baca dulu. Apakah sudah memenuhi bentuk normal? Oh, gampang ini, gampang. Apakah sudah memenuhi bentuk normal? Terus jika sudah, bentuk normal level berapa? Terus apakah masih bisa dinormalisasi ke level berikutnya? Gampang ini. Terus ini, apakah sudah memenuhi bentuk normalisasinya? Bagaimana bentuk normalisasi tabel berikutnya? Terus apakah udah normal? Jika belum, bagaimana bentuk normalisasinya? Hmm. Oh, ya, gampang lah kayaknya. kayaknya Nah, kayak gitu. itu normalisasi. Jadi kita rangkum dulu deh dari yang atas. Berarti rangkumannya berarti normalisasi itu kita buat supaya kita bisa menghilangkan ambiguitas yang ada di dalam tabel. Ambiguitas itu eh, kayak data-data yang relasinya itu nggak kita butuhkan dalam sebuah tabel. Dengan cara biasanya kita tuh ubah dengan cara berbagai tahap normalisasi dimulai dari 1NF sampai yang paling ketat yaitu 5NF. Nah, di basis data ini sudah cukup dibutuhkan dari 3NF atau BCNF karena udah memadai untuk menghasilkan tabel yang bagus. Normalisasi itu caranya itu kita harus mendekomposisi tabel yang kurang bagus supaya membentuk tabel baru yang lebih bagus. Terus harus tiap atribut itu harus bergantung fungsional independensi. Jadi dependensi. Jadi harus bergantung sama satu sama lain antara atribut. Terus gak boleh melanggar BCNF. Jadi yang kita pelajarin di sini tuh 1, 2, 3 sama BCNF. Tabel universal itu tabel yang mengandung semua data mentah yang nggak tentu kita butuhin semuanya. Nah, terus kita belajar juga fungsional dependensi, yaitu A memenuhi B atau B tergantung pada A. Terus kita masuk ke bentuk normal. Yang pertama itu berarti 1NF berarti harus tidak boleh memiliki multi value atribut, atribut komposit sama kombinasinya. Terus nggak boleh juga bernilai atomik atau nggak bernilai non atomik, nggak boleh bernilai non atomik atau yang masih bisa dibagi. Terus yang 2NF itu berarti setiap harus memenuhi stand F sama setiap yang non primary key harus secara utuh. Berarti secara utuh kan harus berdependensi, berfungsional Pada dependensi sama primary key, nggak boleh sebagian doang. Dia harus misal ada 2 primary key, berarti setiap atribut yang non primary harus bergantung ke dua-duanya, nggak boleh ke satu. Kalau bergantung cuma satu gimana? Kalau cuma parsial, berarti kita pecah menjadi beberapa tabel lagi supaya dia nggak bergantung secara parsial. Kalau 3NF, berarti 3NF harus memenuhi 2NF sama nggak boleh ada atribut yang bergantung secara transitif. Berarti bisa kadang-kadang tuh di 2NF itu terpenuhi tapi ada atribut primary key tapi malah dia bergantung pada non primary key. Kalau kasusnya kayak gitu berarti yang aslinya primary key kita ubah jadi atribut biasa. Terus kita buat tabel baru kayak gini. Kita pecah tabel baru terus kita buat jadi eh, apa jadi yang asalnya nggak primary key kalau di tabel baru dia jadi primary key jadi mereka. karena primary key berarti dia harus bersifat nggak boleh duplikat kayak gitu. Terus kalau BCNF berarti eh, X X X X memenuhi Y
X itu disebut super key. Berarti si X ini nggak boleh bergantung pada non primary key. Berarti kayak bisa aja itu udah termasuk 3NF tapi nggak masuk BCNF karena ada, walaupun yang non primary key ini udah bergantung pada semua primary key, tapi kadang primary key malah bergantung pada yang non primary. Berarti kita harus memecahnya kayak gitu. Jadi caranya ya tinggal kita dekomposisi sih. Mana yang harus dipecah, terus mana yang harus jadi primary key. Kalau jadi primary key berarti otomatis nggak boleh duplikat kayak gitu. Berarti kayak gini, ini kita pecah ke reducent kelas, berarti kelas nggak boleh duplikat. Mhm. Udah deh, gampang ya. Ya aman Kak. Habis eh, besok itu materinya apa? Maksudnya sistem basis data atau Praktikumnya. ya praktikumnya. Praktikumnya tuh CDM PDM. Gampang. Terus minggu depan lagi apa? Dasar pemrograman. Oh lagi. Berarti kayak eh, pakai MATLAB itu apa Kak? Yang algebra linear itu enggak Ya, berarti? Alin tuh pakai MATLAB sebenarnya. Itu ada seslab juga apa enggak? Enggak ada. Oh enggak ada. Berarti cuman pengetahuan aja nggak butuh Ya, enggak uji. butuh kalau Alin. Soalnya kan Alin tuh malah banyak dosen yang masih pengen tulis tangan. Banyak yang ngitungnya tuh pakai tangan. Malah aku tuh pas Alin ya, kuisnya itu harus pakai kalkulator yang cuma plus tambah kali kali bagi, nggak boleh pakai kalkulator saintifik. Dia emang benar-benar harus prosesnya dari tulis tangan. Kalau aljabar linear tuh. Oh, maksudnya Hmm? Pas kalkulatornya kuis nggak beli boleh gitu. kalkulator saintifik. Kalkulator yang 8.000 dia cuma ada plus minus bagi sama kali doang. Gitu. Hmm. Ngitungnya manual. Berarti mau ngambil apa? Oh, hati-hati ya. Bentar aku ingin. Hmm. Besok berarti CDM, bikin CDM, bikin PDM, sama paling soal teori-teori sih terkait CDM sama PDM. Soal cerita tapi tentunya. Serunya SBD karena dia cerita. Terus yang Iya, dasar Kak. program. Hmm? Iya, makasih, makasih. Kenapa, Kak? Enggak, kira kamu yang mau ngomong. Enggak. Oh, enggak, udah. Kalau dasar pemrograman berarti minggu depan itu percabangan, kita praktikumnya percabangan. Iya. If else switch. Oh, lagi. Praktikum kan belum praktikum. Oh iya, belum praktikum ya. Oh iya, benar. Lainnya kan sebelum sebelum sebelum. Udah, Kak. Udah aman. Ya berarti besok praktikumnya aku kasih soal SPD bisa dikerjain dari Sabtu pagi, harusnya malam udah aku kirim harusnya Sabtu pagi sampai Oh, nanti ya, Kak. Minggu malam, berarti Senin udah harus dikumpulin. Iya. Oke. Nggak ada tanyain lagi nih. Kalau udah berarti aku stop share, aku stop recording. Oke. Karena udah nggak ada berarti, karena tadi di awal diawali dengan berdoa, berarti kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Sorry ya, pada Hmm. sore hari ini dengan bacaan doa. Berdoa kita mulai. Ya. Amin amin. Tidak akan tutup untuk berdoa. Oke, terima kasih Caca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.